Selamat datang. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai aplikasi Google Businessku atau Google My Business. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Jadi saya Duta Fikri Rahman dari jurusan Sistem Informasi Universitas Mula Warman. Jadi langsung saja, apa sih itu Google Businessku? Mungkin kalian pernah menemui kan saat melakukan pencarian bisnis melalui Google. Kalian melihat pada sebelah kanan hasil pencarian terdapat detail bisnis beserta ratingnya. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya fitur apa itu dan bagaimana bisa memunculkan bisnis bisa tampil pada halaman Google. Jawabannya yaitu Google Businessku atau Google My Business. Google Businessku adalah layanan milik Google yang ditunjukkan bagi para pemilik bisnis agar mudah ditemukan di internet. Dengan Google Businessku, bisa mendorong interaksi dengan pelanggan lokal di pencarian Google dan juga Google Maps. Pelanggan bisa melihat lokasi bisnis, foto, jam buka, nomor telepon, dan juga review dari para pelanggan sebelumnya. Google Businessku bisa dibilang seperti CEO, tetapi sifatnya area lokal saja. Google Business pertama kali diperkenalkan pada bulan Juni 2014 untuk menjawab dari kegelisahan pemilik bisnis yang kesulitan memunculkan bisnisnya pada halaman depan Google. Selanjutnya yaitu mengapa kita harus menggunakan Google Businessku. Nah, berikut ini yaitu alasan mengapa kita harus menggunakan aplikasi ini. Yang pertama, memudahkan pelanggan menemukan bisnis. Opsi lain yang bisa digunakan untuk menampilkan bisnis kita di internet adalah dengan mendaftar Google Businessku. Jika kita tidak perlu mengeluarkan banyak modal bisnis untuk membangun website bisnis terlebih dahulu. Dengan begitu, bisnis kita akan mudah ditemukan oleh para pelanggan. Yang kedua, media komunikasi dengan pelanggan. Selain review dan kontak, para pelanggan bisa berkomunikasi dengan pemilik bisnis dengan adanya fitur tanya jawab. Kita bisa bertanya langsung kepada terkait bisnis, bisa seputar harga, promo, atau lainnya. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk tersebut bisa dijawab oleh owner bisnis langsung atau pengguna lain. Nah, untuk itu, sebagai pemilik bisnis, kita dituntut untuk fast respon ketika ada pertanyaan masuk. Yang ketiga, mempermudah mendapatkan feedback dari pelanggan. Feedback yang kita dapatkan lewat review yang diberikan oleh para pelanggan terhadap bisnis kita. Untuk itu, selalu cek review-review kurang memuaskan pada Google Bisnisku. Tanyakan, apa permasalahan yang membuatnya kecewa. Kebanyakan saat ini orang-orang akan melihat review terlebih dahulu sebelum berkunjung pada suatu bisnis. Untuk itu, rating bisnis bagus menjadi salah satu hal yang wajib. Yang keempat ada bisnis bisa tampil di Google Maps. Bisnis bisa tampil di Google Maps dengan gratis, hanya perlu membuat akun Google Bisnisku saja. Jadi, saat ada orang yang mencari langsung bisa diarahkan menuju lokasi bisnis. Pastikan lokasi yang kita berikan sudah akurat sesuai dengan aslinya. Yang kelima, bisa menjadi alat riset pelanggan. Google Bisnisku menyediakan fitur insight kepada para pemilik bisnis. Nah, kita bisa mulai melihat performa bisnis mulai dari gender, usia, jam ramai, asal mereka, dan cara menemukan bisnis kita dan lain-lain. Selanjutnya yaitu fitur dari Google Bisnisku. Nah, fiturnya itu ada bermacam-macam, yaitu ada nama bisnis, menjelaskan tentang nama bisnis. Yang kedua, deskripsi bisnis, menjelaskan tentang bisnis apa yang kita jalani. Maksimal deskripsi bisa diisi sampai 750 karakter. Yang ketiga ada alamat website, keempat rating, kelima foto. Nah, untuk foto sendiri itu diusahakan diisi sebagus mungkin, karena ini akan menjadi pertimbangan konsumen datang ke bisnis kita. Selanjutnya ada alamat. Alamat yang pasti harus diisi dengan sejelas mungkin, agar konsumen tidak tersasar saat mencari alamat bisnis kita. Selanjutnya maps. Dan ada lagi jam operasional,
fitur telepon, pertanyaan, dan yang terakhir yaitu review. Selanjutnya yaitu manfaat dari menggunakan aplikasi Google Business School. Yang pertama, menyediakan informasi valid kepada pelanggan. Sekarang ini, banyak orang melakukan pencarian dengan menggunakan smartphone mereka sebelum melakukan pembelian. Jadi, kita perlu memberikan informasi yang valid tentang bisnis kita agar meningkatkan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya yaitu memunculkan bisnis kita di Google. Dengan memiliki akun Google Businessku, bisa memunculkan bisnis kita di hasil pencarian Google dengan mudah. Cukup dengan mendaftar kemudian melakukan verifikasi bisnis. Yang selanjutnya, memunculkan bisnis kita di Maps. Selain memunculkan di pencarian Google, bisnis kita akan terlihat di Maps Google. Sehingga bagi pelanggan yang tidak tahu arah, bisa melakukan direction menuju alamat bisnis kita. Selanjutnya, menjadi media komunikasi dua arah. Nah, di sini pelanggan bisa melakukan komunikasi dua arah kepada pemilik bisnis melalui fitur pertanyaan yang bisa kita ajukan. Saran untuk pemilik bisnis supaya bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Dan yang terakhir ada sebagai alat analisis pelanggan. Analisis pelanggan bisa dilakukan dari nilai ratings dan review yang dituliskan oleh pelanggan. Jika ada masukan atau komplain, silakan ditindaklanjuti agar tidak memperburuk rating bisnis kita. Selanjutnya yaitu cara mendaftar Google Business School. Yang pertama, kita buka dulu website Google Business School. Nah, setelah tampil pada bagian dashboard, maka silahkan pilih mulai sekarang, seperti yang ada di gambar ini. Nah, yang selanjutnya yaitu memasukkan nama bisnis. Setelah memasukkan nama bisnis, pada panduan lengkap Google Businessku untuk pemula ini bisa dilihat dengan nama bisnis seperti pada di gambar. Itu bebas saja untuk nama bisnisnya. Dan jika sudah, maka klik selanjutnya untuk melanjutkan. Selanjutnya mengisi alamat bisnis. Nah, di sini kita harus mengisi alamat lengkap bisnis, mulai dari nama jalan, kota, provinsi, dan kode pos. Jika sudah, silakan diklik berikutnya. Nah, pastikan alamat ini jelas, karena nantinya akan dijadikan alamat pengiriman PIN verifikasi dari Google Businessku. Selanjutnya mengisi koordinat Maps. Nah, setelah kita memasukkan koordinat Maps, isikan koordinat sesuai dengan lokasi bisnis kita agar jika ada yang mencari via Google Maps bisa ketemu dengan mudah. Nah, jika sudah, maka klik berikutnya. Selanjutnya, kita akan disuruh memilih kategori bisnis. Sesuaikan dengan kategori yang telah ada di Google Businessku. Untuk contohnya bisa dilihat di gambar ini. Nah, jika kalian sudah mencari dan sesuai, maka langsung saja klik berikutnya untuk melanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan disuruh untuk melengkapi kontak dan alamat website. Jika tidak memiliki alamat website, bisa memilih saya tidak butuh situs atau buat situs gratis berdasarkan profil kita. Nah, jika sudah, klik selanjutnya untuk melanjutkan. Nah, selanjutnya yaitu Google memberikan pilihan apakah kita bersedia menerima informasi, tips, dan rekomendasi dari Google Businessku atau tidak. Kami menyarankan pilih ya, dan jika sudah, klik berikutnya untuk melanjutkan. Nah, langkah terakhir yaitu dengan melakukan pengiriman untuk verifikasi Google Businessku. Biasanya akan dikirimkan via pos kepada alamat yang sudah kalian tulis di atas. Pilih kirim untuk segera mengirimkan PIN verifikasi Google Businessku. Selanjutnya dan yang terakhir,
Buka Google Bisnisku dan silahkan login. Maka kita akan dihadapkan dashboard Google Bisnisku. Selain itu, kita juga bisa menggunakan Google Bisnisku versi mobile-nya dengan melakukan download terlebih dahulu di Play Store. Sekian, itu saja presentasi materi dari saya. Semoga untuk yang menonton dan mendengarkan video ini bisa menambah wawasan mengenai aplikasi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.